Yo, selamat datang di channel Ala Doi. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pria super jenius asal negeri Ginseng, aka Korea Selatan, Kim Ung-yong, yang juga dijuluki sebagai jenius yang gagal. Lah, jenius kok gagal? Nah, disitulah letak menariknya dari kisah beliau. Dan lebih menariknya lagi nih ya, ada sebuah plot twist besar yang mesti jarang diketahui oleh orang-orang. Baiklah, tanpa banyak bacot lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Kim Ung-yong, mantan anak ajaib kelahiran 1962, salah satu manusia dengan IQ tertinggi di dunia, yakni sebesar 210 yang tercatat dalam Guinness World Records. IQ-nya bahkan melebihi banyak ilmuwan ternama seperti Albert Einstein hingga Stephen Hawking. Seperti julukannya, ketika masih berusia 6 bulan, dia sudah mulai bisa mengucapkan beberapa kalimat sederhana, dan beberapa bulan kemudian sudah dapat berbicara dengan lancar. Pada usia 1 tahun, dia telah mempelajari alfabet Korea hingga 1000 karakter. Di usia 3 tahun, dia sudah mampu menyelesaikan soal-soal kalkulus. Dia tidak hanya cerdas, tetapi perkembangan fisiknya juga lebih cepat daripada anak-anak seumurannya. Ketika masih berusia 80 hari, dia sudah mulai bisa berjalan, dan pada umur 100 hari, dia sudah mempunyai 19 gigi dan sudah bisa berkata, Hello, motherfucker. Mama untuk pertama kalinya. Benar-benar gak normal kan? Ini anak udah kayak superhuman aja. Berlanjut di usia 5 tahun, Kim Ung-yong sudah mampu berkomunikasi dalam 5 bahasa, termasuk bahasa Korea, Inggris, Jepang, Jerman, dan Perancis. Masih di usia 5 tahun, Kim Ung-yong sempat tampil di acara salah satu stasiun televisi Jepang, Fuji TV, dan dengan cepat menyelesaikan soal-soal kalkulus diferensial dan integral yang rumit. Nah, singkat cerita, di usianya yang ke-8 tahun, Kim Ung-yong diundang langsung oleh NASA untuk bekerja di sana sebagai peneliti dan ilmuwan. Dia setuju dan pindah ke Amerika. Dan pada usia 8 tahun itu juga, dia dikabarkan sudah memiliki gelar PhD dari Universitas Negeri Colorado. Gila nggak tuh? Kalau gua pas umur segitu masih sibuk nyolong buat tetangga dan main layangan, nih bocil udah di NASA aja. Yang rasanya, kalaupun kita menghabiskan seluruh masa kecil dan remaja kita untuk belajar mati-matian aja, belum tentu bisa masuk ke NASA. Sengku aja yang karakter fiktif kalah sama nih orang. Kalau punya anak tetangga kayak si Kim Ung-yong ini mah, auto kabur dari rumah sih gua. Oke, lanjut ke kisah Kim Ung-yong. Setelah bekerja selama 10 tahun di NASA, Kim Ung-yong mengambil keputusan yang membuat banyak orang terkejut. Ia memutuskan berhenti dan kembali ke Korea. Mau kerja di Korsel, Kim baru ingat kalau dia ternyata nggak punya ijazah resmi. Makanya sekolah yang benar. Dia pun mengikuti ujian sertifikat atau kualifikasi untuk mendapatkan ijazah SD, SMP, dan SMA. Ya, karena Kim jenius, cuma butuh waktu 2 tahun baginya untuk mendapatkan ketiga ijazah tersebut, dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas Nasional Chungbuk, di mana dia memperoleh gelar PhD untuk jurusan teknik sipil. Setelah lulus, ia bekerja sebagai pengajar di Universitas Nasional Chungbuk, mewujudkan impiannya menjadi profesor di Universitas Sinhan, serta menjadi wakil ketua Pusat Pengembangan Gyeonggi Utara. Ia juga bekerja di Departemen Perencanaan Bisnis Chungbuk Development Corporation. Kim kini hidup bahagia sebagai kepala rumah tangga biasa di Korea dengan 2 orang putra. Ya, begitulah rangkuman dari perjalanan hidup si manusia super jenius Kim Ung-yong
yang sampai saat ini dianggap banyak orang dan dijuluki sebagai si jenius yang gagal. Atau seperti itulah informasi umum yang tersebar di internet. Sebenarnya nggak ada yang salah kalau dia hanya dikenal sebagai orang biasa. Malahan udah tergolong sukses banget itu mah. Ya, tapi balik lagi. Karena Kim ini adalah manusia super jenius yang udah terkenal dari kecil. Jelas kalau ekspektasi masyarakat kala itu sangat tinggi. Apalagi berita soal Kim ini sering digoreng oleh media-media di Korea. Ya, kalaupun gak bisa jadi kayak Albert Einstein atau ilmuwan terkenal lainnya yang bisa memberikan pengaruh pada peradaban manusia, paling tidak orang-orang di sana mengharapkan Kim ini setidaknya bekerja sebagai pejabat tinggi di pemerintahan atau perusahaan besar. Banyak yang kecewa dengan Kim Ung-yong. Ia salah sendiri berharap, terutama soal keputusannya untuk meninggalkan NASA. Itu sangat membingungkan. Walaupun di sisi lain Kim punya alasan yang masuk akal kenapa dia melakukan itu. Tapi bagaimana kalau ternyata Kim Ung-yong ini sebenarnya tidak benar-benar jenius seperti yang digembor-gemborkan media? Karena faktanya banyak sekali kejanggalan informasi mengenai Kim Ung-yong ini yang memang sampai saat ini masih dipertanyakan kebenarannya. Tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung klaim-klaimnya secara ilmiah. Oke, kita mulai dari IQ-nya yang diklaim menembus angka 210, melebihi banyak ilmuwan dunia. Beberapa sumber menyatakan bahwa IQ Kim sebenarnya tidak diukur dengan benar dan belum diverifikasi dengan benar. Konon tes itu dilakukan di Jepang, tapi ayahnya tidak ingat itu di institusi mana. Ditambah lagi orang tuanya terlalu banyak ikut campur selama tes berlangsung. Tentang klaim Kim Ung-yong dengan IQ 210, itu juga sebenarnya berasal saat ia masih berusia 4 tahun. Namun menurut berita yang beredar, rekor IQ Kim sebesar 210 itu diperkenalkan saat dia berusia 19 tahun. Hasil dari ujian kualifikasi atau sertifikat ijazah sekolahnya juga tidak sempurna. Padahal ujian kualifikasi SMA jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan kurikulum yang sebenarnya. Ia katanya sih belum mampu beradaptasi dengan sistem pendidikan Korea yang berfokus pada hafalan. Tapi oke lah, masih bisa dimaklumi. Ya, namanya manusia nggak ada yang sempurna. Ya, bisa jadi juga otaknya udah terbiasa dengan persoalan rumit di NASA. Malah disuruh ngerjain soal anak sekolah. Tapi Kim juga ternyata pernah gagal saat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi pada tahun 1978. Ia kemudian kembali mengikuti ujian lagi dan lulus di tahun berikutnya. Itu pun dengan nilai yang sangat rendah. Terendah ke 2420 dari total 2763 orang. Entah apa karena ujian kala itu terlalu kompetitif atau si Kim ini udah gak mau terlalu menonjol. Karena lelah hidupnya kerap menjadi perhatian media kala itu. Tapi, come on man, lu itu top 3 manusia dengan IQ tertinggi di dunia. Dan tentunya nomor 1 di Korea. Masa hampir gagal lagi sih? Kim mendapatkan nilai bahasa Korea 60. Bahasa Inggris 60, Matematika 64, IPS 60, Perdagangan 48, dan Earth Science 62,5. Mata pelajaran yang cenderung membutuhkan kemampuan berpikir relatif tinggi, tapi nilainya jauh dari kata tinggi. Bahkan hampir gagal sebenarnya. Anehnya, ia mendapatkan nilai tinggi dalam mata pelajaran seni dan pendidikan jasmani. Kim lulus ujian kualifikasi
dengan nilai rata-rata 65,6. Hasil tersebut bertentangan dengan klaim sebelumnya bahwa ia tidak mampu beradaptasi dengan sistem pendidikan Korea yang berfokus pada hafalan. Oke, mari kita kesampingkan mata pelajaran lainnya. Tapi, bagaimana mungkin seseorang yang telah memiliki status sebagai senior di NASA hanya mendapatkan nilai 64 dalam matematika dan 62,5 dalam Earth Science. Padahal menurut pengakuannya, ia telah menghitung orbit di NASA dan tidak jarang orang-orang di sana mengandalkannya dalam perhitungan rumit. Anehnya lagi, kenapa Kim tidak memilih sains fisika saat ujian kualifikasi dan malah Earth Science? Toh dia pernah menempuh pendidikan di Universitas Negeri Colorado dengan mengambil jurusan fisika dan merupakan peneliti senior fisika nuklir di NASA. Oke, nggak usah jauh-jauh deh, mari kita lupakan soal matematika dan sains. Lalu bagaimana dengan nilai bahasa Inggris Kim yang hanya bernilai 60? Untuk seseorang yang udah tinggal selama 10 tahun di Amerika Serikat, belajar di universitas ternama, bekerja di NASA, dan sudah fasih dengan bahasa tersebut sejak kecil. Itu benar-benar di luar Nurul. Apa? Gak masuk akmal dan tidak habis pikir. Sangat-sangat menghermankan. Jangankan orang jenius, orang biasa aja dengan IQ rata-rata yang kerja serabutan di AS selama 7 tahun gak akan mendapatkan hasil seburuk itu dalam ujian kualifikasi bahasa Inggris. Apalagi itu bukan merupakan ujian prestasi akademik, dan apalagi sistem dan kondisi pendidikan Korsel saat itu belum seperti sekarang. Iya, kecuali dia di sana pakai bahasa penguin doang selama 10 tahun. Kalau kalian ingat, Kim juga diklaim sebagai jenius bahasa sejak ia kecil karena bisa menguasai banyak bahasa saat masih bocil. Tapi kenapa bahasa Koreanya juga hampir gagal? Yang benar dong. Hasil tersebut jelas terasa janggal, kebetulan diikuti oleh kejanggalan lainnya yang semakin memperkuat spekulasi bahwa sebenarnya Kim Ung-yong ini tidak pernah ke Amerika untuk bekerja di NASA dan belajar di Universitas Colorado. Faktanya, setelah ia tampil di Fuji TV Jepang pada 1 Januari 1969, Kim Ung-yong menghilang dari pemberitaan media selama 10 tahun 8 bulan hingga September 1979. Orang tuanya dulu mengatakan bahwa Kim saat itu sedang belajar di Amerika dan bekerja sebagai seorang peneliti di NASA. Namun setelah keberadaan Kim terekspor berbagai media karena ketahuan mengikuti tes ujian masuk perguruan tinggi, banyak media melaporkan bahwa klaim Kim yang pergi ke Amerika Serikat dan hidup dalam pengasingan selama 10 tahun adalah kebohongan. Dan terungkap bahwa ia selama ini sebenarnya berada di Korea. Hingga setelahnya, ayah kandungnya juga harus mengakui hal itu. Ini bukan kata berita A, kata berita B, kata si Ono, atau kata netizen random di internet lagi ya. Tapi kata bapaknya. Ya, bapaknya. Langsung yang ngomong kalau anaknya Kim sebenarnya nggak pernah pergi ke Amerika. Menurut pengakuan bapaknya yang bernama Kim Soo-seon, selama 10 tahun itu, Kim belajar sendiri di rumah dengan bimbingan orang tuanya sampai ia mengikuti ujian kualifikasi, yang kebetulan ayah dan ibunya adalah profesor. Dan satu-satunya saat dia pergi ke luar negeri adalah saat mereka menghadiri acara di Fuji TV Jepang. Apalagi pada tahun 70-an dan 80-an, perjalanan ke luar negeri dikontrol dengan ketat. Selain itu, Amerika adalah negara yang menjunjung tinggi hak-hak anak. AS melarang mempekerjakan anak di bawah usia 16 tahun pada tahun 1930-an di bawah pemerintahan Presiden Franklin D. Roosevelt.
Pernyataannya soal pernah bekerja di NASA juga penuh dengan kontradiksi. Pertama, berita yang beredar mengatakan bahwa Kim telah bekerja di NASA sejak ia masih sangat muda, kisaran 8 atau 12 tahun. Namun di NASA, sebuah lembaga pemerintah tidak akan mengizinkan anak di bawah umur untuk bekerja dengan mereka, gak peduli betapapun jeniusnya dia. Karena itu jelas melanggar hukum. NASA saat itu mengembangkan berbagai teknologi yang berhubungan langsung dengan keamanan nasional Amerika. Ini adalah sebuah agensi dan tidak ada alasan untuk mempekerjakan orang asing yang bahkan tidak memiliki ijazah sarjana formal. Sebagian besar posisi di NASA memerlukan kewarganegaraan dan tidak sembarangan orang bisa bergabung saat itu. Nah, sebelumnya si Kim ini juga pernah mengaku memiliki gelar doktor di bidang fisika nuklir. Namun, fisika nuklir dan perhitungan orbit tidak ada hubungannya dengan itu. Meskipun diklaim menggunakan kemampuan kalkulasi jeniusnya untuk STS atau Space Transportation System, nyatanya komputer sudah banyak digunakan pada tahun 1960-an dalam kaitannya dengan fisika nuklir. Dalam wawancaranya dengan Woman Donga, ia mengatakan bahwa pernah melakukan penelitian pembuatan senjata di NASA. Namun tetap masih sulit bagi non-warga negara untuk bekerja di NASA, apalagi melakukan penelitian di bidang sensitif seperti itu. Lalu bagaimana dengan klaim Kim yang mengatakan bahwa dirinya pernah menempuh pendidikan di Universitas Negeri Colorado saat ia masih bocil? Ini sih makin gak valid lagi, karena Kepala Departemen Fisika dari kampus tersebut, John Harton, membantah hal itu dengan tegas lewat email yang ia kirim dan lewat komentar di sebuah website yang berisikan informasi keliru tentang Kim. Nah, berdasarkan semua itu, makin banyaklah orang-orang di Korea yang meyakini bahwa orang tuanya diam-diam membesarkan Kim yang terlanjur menerima banyak perhatian nasional sebagai seorang jenius di rumah mereka dan menipu publik dengan mengklaim bahwa ia memiliki gelar master di sebuah universitas ternama di luar negeri dan merupakan peneliti NASA. Bahkan menurut majalah Monthly Chosun, ibu Kim pernah mengumumkan bahwa roket buatan anaknya itu akan segera dibuat dan diluncurkan. Ya, kalau semua itu benar, apa sebenarnya alasan orang tua Kim sampai melakukan itu? Apakah mereka ingin mewujudkan ekspektasi masyarakat yang udah terlanjur tinggi itu dengan mengambil keputusan menyembunyikan keberadaan anaknya di rumah dan mengajarinya secara langsung? Ya, mungkin mereka juga yakin bisa menjadikan anaknya benaran jenius kalau dididik pribadi selama bertahun-tahun. Toh mereka berdua juga adalah profesor. Tapi kalau mau dibilang Kim dipaksa untuk jadi jenius, juga rasanya agak gimana gitu. Soalnya di media manapun dia sendiri sering ngotot bahwa dirinya jenius dan meyakinkan bahwa ia telah ke AS dan bekerja di NASA. Katakanlah Kim Ung-yong ini memang jenius, tapi kenyataannya saat kembali mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kejeniusannya, itu selalu berakhir mengecewakan. Seperti saat ia tampil sebagai bintang tamu dalam episode ke-356 program Quiz 1 vs 100 di KBS 2 yang tayang pada 30 September 2014. Di acara tersebut, orang yang konon katanya jenius ini malah tersingkir di tahap keempat, meskipun dengan 2 peluang yang ia miliki. Lucunya, Kim masih mengaku memiliki gelar di Amerika dan pernah bekerja di NASA. Pada akhirnya, status dan kejeniusan Kim Ung-yong ini masih belum bisa diverifikasi sampai sekarang. Walaupun dia sendiri mengaku kalau dirinya memang jenius. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Kim Ung-yong benaran seorang jenius sejati?
Atau hanya korban dari kejamnya reporter media Korsel kala itu? Atau hanya anak biasa yang dipaksa untuk jadi seorang jenius? Atau cuma sekadar pendongeng handal? Jangan ragu untuk mengutarakan pendapat kalian di komentar.